Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian mikir, apa sih yang bikin kita bisa belajar, berpikir, ngerasa, bahkan jatuh cinta? Ya, jawabannya adalah otak. Otak kita itu mesin pembelajaran yang paling keren loh yang kita punya. Nah, di video ini kita bakal seru-seruan nih, bareng-bareng buat kenalan lebih dekat sama si pusat komando tubuh, yaitu otak. Jadi guys, otak kita itu bukan cuma organ yang numpang lewat di kepala kita. Otak adalah pusat kendali utama yang ngatur semuanya. Dari mulai ngedipin mata, perasaan bahagia, sampai gerak otomatis kayak nafas dan detak jantung. Bayangin, apapun yang kamu pikirin atau lakuin itu semua komando dari otak kita loh. Bahkan waktu kamu bengong sekalipun, otak kamu tetap bekerja. Nah, sekarang kita kenalan nih sama ilmu keren yang namanya neuropsikologi. Ini tuh cabang ilmu yang khusus mempelajari hubungan antara otak dan perilaku manusia. Gampangnya, neuropsikologi itu ngejelasin kenapa kita bisa ngerasa senang, sedih, mikir logis, atau bahkan galau. Semua ada penjelasan ilmiahnya dari bagian otak yang berbeda-beda. Kayak misalnya nih, korteks prefrontal buat kontrol diri dan mikir masa depan. Kemudian juga ada lobus occipital buat penglihatan, sampai lobus temporal buat pendengaran dan memori. Jadi otak kita itu teamwork banget guys. Setiap bagian ada peran dan tugasnya. Oh my god! Wow! Kabar baiknya nih, otak kita itu nggak pernah tidur. Bahkan saat kita tidur pun, otak kita tetap aktif mengolah dan menyimpan memori baru. Pernah nggak sih habis belajar sesuatu, pas bangun tidur, ternyata kita jadi lebih paham tuh yang dipelajari semalam atau kemarin. Nah, itu otak kita lagi upgrade guys sistemnya. Sombong amat. Bayangin aja, setiap kali kita belajar hal baru, otak bikin jalan tol alias koneksi antar neuron biar akses informasi kita makin ngebut. Dan kalau ada bagian otak yang rusak, otak bisa mindahin fungsinya ke bagian lain loh yang masih sehat. Gokil kan? Proses keren ini namanya neuroplastisitas. Artinya, otak kita punya kemampuan buat berubah dan beradaptasi sepanjang hidup. Jadi, nggak ada tuh istilah otak kita sudah mentok. Semua orang di usia berapapun masih bisa belajar dan berkembang. Penelitian juga nunjukin kalau latihan atau pengalaman baru itu bisa benar-benar bikin otak berubah bentuk, memperkuat koneksi, atau bikin koneksi baru yang sebelumnya nggak ada. Jadi, gimana sih sebenarnya otak bisa belajar? Nah, teman-teman, setiap info baru yang masuk itu diproses di bagian otak yang berbeda-beda, tergantung jenis belajarnya. Ada nih yang namanya pembelajaran deklaratif ya, kayak buat hafalan, fakta logis, itu ngelibatin hipokampus. Dan juga ada pembelajaran prosedural, kayak main sepeda atau gitar, nah itu yang ngelibatin area motorik. Kuncinya ada di pengulangan dan latihan. Semakin sering diulang, jalur saraf kita akan semakin kuat. Makanya, belajar itu bukan cuma duduk diam, tapi juga aktif, penuh pengalaman, emosi, motivasi, dan bahkan interaksi sosial. Cara belajar yang seru itu bakal lebih nempel loh di otak. Kenapa sih penting banget tahu soal otak? Jawabannya simple, biar kita bisa jadi pembelajar yang lebih cerdas, kreatif, dan tahan banting. Kalau kita ngerti otak suka belajar lewat pengalaman seru, kita bisa pilih metode belajar yang pas buat kita. Entah itu lewat musik, game, atau diskusi. Kita juga jadi lebih ngerti nih kapan harus istirahat biar otak kita nggak burnout. Penelitian bilang orang yang ngerti cara kerja otaknya biasanya lebih enjoy dan cepat nangkap pelajaran. Otak kita itu sifatnya fleksibel. Jadi, walau umur kita nambah, kita tetap bisa belajar hal baru. Bahkan belajar skill yang dulu mungkin belum pernah kita coba.
Pengalaman yang baik, pengalaman yang buruk, semua akan membentuk cara pikir, cara ngerasa, bahkan cara kita mengambil keputusan. Ketika kita tantang otak buat keluar nih dari zona nyaman, misalnya belajar hal baru atau menghadapi masalah, otak bakal makin kuat dan adaptif. Bahkan sekedar ngobrol atau belajar bareng orang lain itu bisa bikin otak kita makin berkembang. Jadi intinya, otak kita adalah superpower yang nggak ada habisnya. Setiap hari adalah kesempatan buat otak kita berkembang. Asalkan kita mau nih kasih tantangan, kasih pengalaman, dan jangan takut gagal. So, yuk mulai kenali dan rawat otak kita, biar kita bisa terus berkembang dan jadi pembelajar seumur hidup. Keep learning, keep growing, otakmu, pilihanmu. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.